Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Selomita Ayu Listianingrum, NIM A510190047. Yang kedua ada Mbak Anggun Novitasari, NIM 57. Ketiga ada Mbak Amainanda Lumintang, NIM 68. Yang keempat ada Dinda Putri PA, NIM 79. Dan yang kelima ada Reni Kurniasih, NIM 88. Dan yang keenam ada Ayu Kusumawardani, NIM 100. Dan yang terakhir ada Mbak Ria Rizky M, NIM 114. Selanjutnya, di sini ada perspektif, metode kasus dan penyelidikan jurisprudensi. Fokus bab ini mengejar perbedaan tujuan. Model-model ini telah dirancang untuk membantu siswa berpikir tentang sosial dan masalah etika. Juga membantu tentang masalah kebijakan publik yang biasanya syarat dengan konflik nilai. Kedua, ada alasan mempelajari isu-isu sosial yang kompleks. Jefferson berpendapat bahwa demokrasi yang efektif membutuhkan warga negara yang terdidik, dapat terlibat dalam dialog tentang isu-isu publik. Lebih dari seabad yang lalu, Dewey tahun 1916 mempromosikan masalah pemecahan dan pembelajaran kelompok di sekolah, sehingga siswa dapat bergulat dengan masalah yang mereka hadapi sebagai warga negara. Baru-baru ini, Postman tahun 1995 menulis bahwa Anda tidak bisa memiliki kehidupan masyarakat yang demokratis, bahkan beradab, kecuali orang-orang telah mempelajari caranya untuk berpartisipasi secara disiplin sebagai bagian dari kelompok. Kemudian ada menghubungkan dengan konteks dan ilmu pembelajaran, seperti pengajaran berbasis konsep dan juga berbasis inquiry, pengajaran berbasis kasus dan jurisprudensi inquiry. Sebagian besar bertumpu pada perspektif pembelajaran kognitif dan juga pembelajaran konstruktivis. Mengajar dari perspektif ini membutuhkan guru untuk menyediakan siswa dengan pengalaman belajar yang memungkinkan untuk berpikir, bertanya, memecahkan masalah, dan juga merestrukturisasi pengetahuan mereka sendiri. Perspektif ini juga diambil dari dasar teoritis yang diberikan oleh Fakski tahun 1978 yang menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dan juga interaksi keterampilan wacana dalam semua aspek pembelajaran manusia. Ini membutuhkan lingkungan kelas di mana siswa bebas untuk mengekspresikan ide-ide baru. Kemudian ada pengajaran berbasis kasus. Pengajaran atau metode berbasis kasus ini dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurut MC Nirgnay dan kawan-kawan, tahun 1999 pertama kali digunakan di Harvard Sekolah Hukum pada tahun 1870-an untuk mempersiapkan pengacara. Eksperimen awal ini diikuti dalam tahun 1890-an di Johns Hopkins Medical School sebagai fakultas menggunakan metode kasus sebagai metode baru pendekatan pendidikan kedokteran. Pada awal ke-20, Harvard Business School mulai menggunakan pendekatan berbasis kasus untuk tujuan mengembangkan keterampilan analisis dan pengambilan keputusan bagi siswa yang mempersiapkan karir dan juga bisnis. Sejak itu, pengajaran berbasis kasus telah digunakan cukup luas di K-12 dan pendidikan tinggi dan di berbagai bidang mata pelajaran, termasuk ilmu pengetahuan, studi sosial, sejarah, sastra, dan juga humaniora. Hasil instruksional untuk pengajaran berbasis kasus secara umum.
Pengajaran berbasis kasus terdiri dari menyediakan siswa dengan kasus yang menggambarkan dalam beberapa detail situasi dunia nyata. Lebih disukai yang mengandung dilema yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Siswa bergulat dengan dilema melalui wacana dan dialog yang dimoderatori oleh guru itu sendiri, yang mengambil sikap bertanya dan juga terkadang bertindak sebagai provokator. Kasus yang bagus adalah kompleks, sehingga siswa jarang dapat menemukan solusi tunggal yang tidak memenuhi syarat. Debat. Nah, debat adalah format lain yang dapat digunakan secara efektif jika kasusnya memiliki dua sudut pandang yang jelas. Banyak format debat yang ada dan siswa yang lebih tua akan melihat beberapa ini, terutama format yang digunakan dalam debat politik televisi. Kebanyakan kasus guru diharuskan meluangkan waktu untuk mengajar siswa tentang tujuan dan strukturnya perdebatan. Format umum yang digunakan untuk klub perdebatan itu menyiapkan tim siswa untuk memperdebatkannya kedua sisi masalah dan kemudian melempar koin untuk memutuskan sisi sebenarnya. Biasanya, tim yang beranggotakan 2 atau 3 orang melakukan presentasinya dengan pro dan kontra yang sebenarnya serta ringkasan berikutnya. Nah, ada public audiensi itu merupakan format non-diskusi final yang dapat digunakan untuk mempelajari suatu kasus. Sebagian besar siswa dapat memahami tujuan yang mudah dan prosedur dengar dari pendapat publik. Dan banyak yang telah melihat dengar pendapat kongres atau legislatif di televisi. Dalam bermain peran mode, format ini memungkinkan siswa untuk mempersiapkan dan menyajikan sudut pandang yang berbeda tentang masalah ke papan dengar. Nah, ada keuntungannya dari format ini adalah dapat menempatkan sejumlah siswa dalam berperan aktif. Adapun kerugiannya juga ada ya, kerugiannya itu kayak seperti percobaan formatnya. Jadi apakah ini format dengar pendapat publik atau mengharuskan siswa untuk mengambil posisi berdasarkan peran yang ditentukan daripada berdasarkan nilai dan keyakinannya. Selanjutnya juga ada pertanyaan jurisprudensial. Nah, ini ada inquiry. Jurisprudensi adalah kelas tertentu dari pengajaran berbasis kasus. Model ini berfokus pada jenis isu tertentu, yaitu isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan kebijakan publik. Model ini paling sering digunakan dalam kelas sejarah dan studi sosial. Meskipun sesuai untuk digunakan dalam mata pelajaran lain, di mana masalah kebijakan publik ditangani seperti kelas sains mempelajari kebijakan lingkungan publik, terus seperti metode kasus, penyelidikan jurisprudensi, mengajarkan siswa bagaimana mengklarifikasi masalah, terus mengembangkan posisi dan menyelesaikan kompleks dan pertanyaan kebijakan yang kontroversial. Model ini terutama mengandalkan wacana dan dialog siswa. Dari hasil instruksional untuk penyelidikan jurisprudensi itu untuk menyeluruh dari penyelidikan jurisprudensi.
ini ada ahli yang mengatakan, ini ada ahli Newman dan Oliver itu tahun 1970 ada di halaman 237. Itu mengatakan dua pencipta awalnya adalah untuk mengajar siswa untuk mengklarifikasi dan mengembangkan pembenaran rasional untuk posisi pada kebijakan publik melalui dialog lisan. Perencanaan penyelidikan jurisprudensi. Perencanaan pembelajaran jurisprudensi dimulai dengan mengidentifikasi atau menulis suatu kasus. Berbeda dengan metode kasus jurisprudensi cukup terbatas pada kasus-kasus yang menurut Oliver dan Saver tahun 1968 masuk ke dalam kerangka hukum etika tertentu. Apa yang mereka maksud dengan ini adalah bahwa ada seperangkat prinsip dan nilai yang membingkai jalan kami melihat kebijakan pemerintah dan publik di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip ini telah dilembagakan dalam Proklamasi Kemerdekaan, Konstitusi, RUU Hak, dan keputusan Mahkamah Agung yang telah diberikan selama 200 tahun terakhir. Beberapa prinsip dasar tersebut antara lain: 1. Supremasi hukum, 2. Perlindungan sama di bawah hukum, 3. Proses hukum, 4. Keadilan dalam kesetaraan, 5. Pemerintahan, perdamaian, dan ketertiban, 6. Kebebasan pribadi, hak milik pribadi, pemisahan kekuatan, hak negara, kontrol lokal. Pengajaran berbasis inquiry. Sedangkan konsep membantu siswa memahami konsep tertentu dan mengeksplorasi proses pikir dan penalaran tertentu. Pengajaran berbasis inquiry lebih luas dikandung untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang cara-cara fisik dan dunia sosial bekerja dan proses yang digunakan untuk menyelidikinya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, model berutang banyak akar intelektual awalnya untuk John Dewey tahun 1916 dan baru-baru ini kepada para perancang gerakan reformasi kurikulum tahun 1950-an dan 1960-an. Pertama dalam matematika dan sains, tetapi kemudian di bidang sosial. Sains dan humaniora, Bayer tahun 1979 dan Fenton tahun 1966. Para perancang ini mengembangkan kurikulum yang ditujukan untuk mencapai dua tujuan. Contoh klasik dari salah satu pelajaran inquiry judgment dengan peristiwa yang tidak sesuai dijelaskan di bawah ini. 1. Memperoleh pemahaman tentang fokus masalah. 2. Mengembangkan keterampilan berpikir yang menggarisbawahi penalaran ilmiah. 3. Mengembangkan disposisi dan komitmen untuk proses ilmiah. 4. Mengembangkan keterampilan metakognitif dan keterampilan yang mempromosikan otonomi pembelajaran. 5. Mengembangkan semangat penyelidikan dan apresiasi terhadap sifat tentatif pengetahuan. Selanjutnya, masalah penyelidikan mereka belum tentu peristiwa yang tidak sesuai, tetapi mereka membingungkan cukup untuk motivasi penyelidikan. Mereka memberikan contoh seperti bagaimana Iwan berkomunikasi, bagaimana cara pos berkomunikasi, bagaimana cara Goril berkomunikasi. Panduan kurikulum, buku teks, situs web, dan kerangka kerja negara adalah sumber yang baik untuk menemukan masalah dan topik inquiry. Melaksanakan pembelajaran berbasis inquiry memiliki sintaks yang dapat dibagi menjadi 6 fase, dimulai dengan penjelasan tentang penyelidikan. Yang pertama, dapatkan perhatian dan jelaskan proses penyelidikan. Yang kedua, menyajikan masalah, pertanyaan, atau acara yang tidak sesuai. Yang ketiga, membantu siswa menyusun masalah dan menghasilkan hipotesis untuk menjelaskannya. Yang keempat, mengumpulkan dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Yang kelima, merumuskan penjelasan dan generalisasi. Dan yang keenam, menganalisis dan merefleksikan proses berpikir. Selanjutnya, proses dan penyajian masalah untuk diseleksi. Proses diakhiri dengan langkah-langkah yang membantu siswa menghasilkan dan menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang valid. Jack DKK 2008 mengatakan bahwa selama fase ini, guru harus beralih ke gaya konfrontatif atau argumentatif saat mereka menyelidiki posisi. Jika peran Socrates diasumsikan, 4 pola argumentasi dapat digunakan.
Yang pertama, meminta siswa untuk mengidentifikasi titik di mana suatu nilai dilanggar. Yang kedua, mengklarifikasi konflik nilai melalui analogi. Yang ketiga, meminta siswa untuk membuktikan konsekuensi yang diinginkan atau yang tidak diinginkan dari suatu posisi. Dan yang keempat, meminta siswa untuk menetapkan prioritas nilai, menegaskan prioritas satu nilai atas yang lain, dan menunjukkan kurangnya pelanggaran berat terhadap nilai kedua. Gaya argumentasi ini bisa sangat mengancam beberapa siswa, terutama mereka yang belum berpengalaman argumen dalam keluarga atau budaya mereka sendiri atau pelajar bahasa Inggris. Pertanyaan guru harus menyelidik, tetapi perhatian harus diberikan untuk menjaga fokus pada kasus, bukan pada murid. Penting juga untuk menyediakan banyak waktu untuk membahas kasus ini secara menyeluruh. Seperti pada fase sebelumnya, kelompok-kelompok kecil dapat digunakan. Jika siswa kurang percaya diri untuk berbicara di kelas, sebagai guru kita harus menentukan keseimbangan yang tepat antara menantang siswa dan ide-ide mereka, sementara pada saat yang sama mendorong banyak perbedaan dan pendapat yang bersaing untuk diungkapkan. Pada fase terakhir dari pelajaran inquiry jurisprudensi, guru meminta siswa untuk berpikir lebih lanjut tentang posisi mereka dan untuk memperbaiki dan memperjelas mereka. Mereka juga meminta siswa untuk mempertimbangkan asumsi faktual di balik posisi mereka dan untuk menjelaskan bagaimana argumen mereka akan bertahan dalam kondisi lain. Pelajaran itu diperkenalkan dan bagaimana prosesnya melalui berbagai fase penyelidikan jurisprudensi. Contoh, guru mengasumsikan sikap diskusi non-direktif, yaitu siswa mengekspresikan berbagai posisi mereka dan membatasi kontribusinya untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan informasi faktual. Namun, yang penting adalah bahwa dalam jurisprudensi, siswa inquiry harus fokus pada isu-isu kebijakan, memahami konflik nilai yang melekat dalam isu tersebut, mampu mengekspresikan dan mempertahankan posisi mereka sendiri, dan melihat konsekuensi dari satu tindakan. Kami menyimpulkan bagian ini dengan mempertimbangkan efektivitas pembelajaran berbasis kasus pengajaran dan penyelidikan jurisprudensi. Ada 2 penelitian yang dilakukan pada mahasiswa kursus psikologi pengantar tingkat perguruan tinggi dan diringkas dalam kotak penelitian 12.1. Kotak penelitian 12.1 Mayo J 2002. Instruksi berbasis kasus, sebuah teknik untuk meningkatkan konseptual aplikasi dalam psikologi pengantar, Jurnal Psikologi Konstruktivis 15, 65-74, Mayo J 2004, menggunakan instruksi berbasis kasus untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek dalam psikologi penyesuaian, Jurnal Psikologi Konstruktivis 17, 137-146. Studi pertama, Mayu secara acak menugaskan 2 dari 4 bagian 70 siswa pengantarnya psikologi untuk menerima instruksi berbasis kuliah dan 66 siswa untuk menerima instruksi berbasis kasus CBI. Selama penelitian keempat, bagian diperkenalkan untuk 6 teori psikologi dengan masing-masing 3 jam kuliah. Bagian CBI adalah kemudian diberikan kasus-kasus untuk disiapkan khusus untuk diteliti dan didiskusikan dalam kelompok-kelompok kecil. Studi 2 pada dasarnya, studi 2 ada replikasi dari studi pertama. Hanya kali ini dengan siswa di 4 bagian dari kursus psikologi penyesuaian, nilai rata-rata dan simpangan baku dari tes yang diberikan kepada siswa ditampilkan pada tabel 12.4. Lingkungan waktu diskusi, tujuan pembelajaran pengajaran berbasis kasus dan penyelidikan jurisprudensi melalui dialog dan wacana. Guru berperan sebagai penanya, moderator diskusi, dan terkadang provokator. Beberapa aspek lingkungan belajar dan pola wacana kelas sangat penting. Dengan adanya berdiskusi, pentingnya mendengarkan dan menanggapi dengan tepat ide-ide siswa dan mengajari mereka partisipasi produktif dan keterampilan komunikasi. Mendengarkan secara aktif. Menurut Don Hook dan Siegel 2005, Rogers dan Farson 1987 mengatakan bahwa kunci untuk mendengarkan adalah memahami apa yang dikatakan orang lain dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang mereka, sudut pandang kita sendiri.
Rogers dan Farson telah menulis bahwa mendengarkan secara aktif membutuhkan beberapa hal. Pertama, dengarkan arti keseluruhan ini berarti mendengarkan tidak hanya pada isi pesan tapi juga emosi balik itu. Kedua, tanggapi perasaan. Pendengar harus tetap peka terhadap perasaan yang dinyatakan dan menanggapi pesan-pesan yang cocok, khususnya yang menyatakan nilai preferensi dan syarat dengan perasaan. Ketiga, perhatikan semua isyarat. Mendengarkan secara aktif memerlukan perhatian pada isyarat nonverbal maupun lisan, seperti postur tubuh dan gerakan tangan serta mata. Respon penuh. Cara guru mendengarkan adalah penting, tetapi yang sama pentingnya adalah cara kita menanggapi gagasan dan pendapat siswa. Tanggapan hendaknya menerima dan hendaknya bertujuan untuk mendapatkan. Pernyataan dan pernyataan seperti berikut menyediakan ilustrasi tentang tanggapan yang berempati. A. Renungkan gagasan siswa. B. Dapatkan siswa untuk mempertimbangkan alternatif. C. Verifikasi SREC. D. Label, berpikir, proses, dan pernyataan, dan meminta bukti suportif. Mendengarkan dan menguji secara aktif dengan gagasan tanpa gagasan dan empati kepada siswa bahwa gagasan mereka sedang didengar dan bahwa mereka tidak dievaluasi secara negatif. Dalam lingkup diskusi apapun, tetapi terutama ketika metode kasus dan penyelidikan jurisprudensial yang digunakan, tanggal status ini diperlukan jika kita ingin para siswa menyatakan pandangan mereka secara terbuka. Mengajar siswa interpersonal dan keterampilan berbicara. Guru tidak hanya dituntut untuk menggunakan keterampilan mendengar secara aktif dan menerima tanggapan dalam pengajaran dan penyelidikan jurisprudensial secara nasional. Mereka juga harus mengajari siswa mereka untuk menjadi pendengar yang aktif dan menerima gagasan satu sama lain. Beberapa keterampilan adalah penting. A. Parafase. B. Memeriksa kesan. C. Menggunakan saya untuk berpesan. Mempelajari keterampilan ini tidaklah sulit bagi kebanyakan siswa. Meskipun demikian, untuk mengajar kemudian memerlukan mengalokasikan waktu instruksional seperti halnya untuk mengajarkan keterampilan lainnya. Menilai dasar pengajaran dan penyelidikan jurisprudensial. Beragam pendekatan dapat digunakan untuk menilai penyelidikan berdasarkan ajaran dan jurisprudensial secara nasional. Pernyataan, esai, dan tanggapan yang terpilih bekerja dengan baik untuk menilai hasil instruksional yang berhubungan dengan isi kasus itu sendiri atau pengetahuan tentang kerangka etis yang sah. Akan tetapi, menilai tujuan instruksi untuk mengidentifikasi isu-isu penting, mengenali dilema moral atau etis, dan atau rasional berdasarkan informasi faktual akan memerlukan proses penilaian lainnya. Beberapa guru menemukan sebuah kasus dan meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah dan nilai-nilai dalam kasus, yaitu isi, koherensi, dan organisasi kreatif, dan kemampuan berbicara. Membangun pembelajaran Anda sendiri, pengajaran berbasis kasus dan penyelidikan jurisprudensi terlalu sulit kecuali untuk siswa yang paling mampu. Carilah rekan kerja di sekolah Anda atau sekolah tetangga dan wawancarai mereka tentang kesulitan dan masalah waktu. Akhirnya, Anda mungkin merasa berguna untuk merencanakan pelajaran penyelidikan berbasis kasus atau jurisprudensi dengan teman sekelas atau kolega dan kemudian membuat pengaturan untuk mengamati dan mengkritik pelajaran satu sama lain.